Dinamika antara PT Tiara Cipta Nirwana dengan Pemda Lombok Utara semakin meruncing. Pemda sudah 2 kali melayangkan surat teguran agar PT TCN tidak melakukan aktivitas apapun di Gili Trawangan karena belum memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Namun beberapa waktu lalu Pemda turun dan menemukan pihak PT TCN sedang melakukan pengeboran. Melihat dinamika tersebut, Ardianto, mantan Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Utara mengatakan, jangan sampai ada pihak yang dirugikan baik pemerintah daerah maupun PT TCN dalam permasalahan tersebut. Pemerintah sudah memberikan teguran untuk menutup atau menghentikan, namun di sisi lain beberapa LSM dalam tanda kutip memberi jaminan agar pembangunan tetap dilanjutkan. Pemda menyentuh pembangunan karena PT TCN tidak memiliki IMB. Hal tersebut menjadi wajar karena pembangunan itu harus memiliki izin. Di samping IMB, semua pihak juga mendalami tentang bagaimana proses terbitnya MOU, apakah proses terbitnya MOU ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Bila tidak sesuai aturan, maka tentu MOU itu cacat hukum. Dinamika terkait PT TCN ini saya tetap berpendapat bahwa jangan sampai ada pihak yang dirugikan, baik pemerintah daerah maupun PT TCN. Nah, untuk menghasilkan tidak ada yang dirugikan itu tentu harus ada pihak yang kita berharap bisa berbicara. Ada pihak yang punya kompetensi untuk berbicara terkait dengan dinamika ini. Kita sudah memberikan teguran untuk menutup. Nah, beberapa kawan-kawan LSM dalam tanda kutip memberikan jaminan untuk itu diteruskan. Nah, seolah-olah akan berhadapan antara pemerintah dengan kawan-kawan LSM. Nah, tetapi untuk menyelesaikan ini semua perlu pihak yang punya kompetensi itu bicara untuk menjelaskan duduk persoalan ini. Karena sekarang ini kalau kita membaca bahwa ini di stop karena tidak ada IMB. Ya wajar, kalau tidak ada izin membangun tidak boleh membangun dong. Tetapi silahkan dilihat siapa yang punya kompetensi untuk mengeluarkan IMB. Kemudian apakah syarat-syarat untuk mengeluarkan IMB itu terpenuhi apa tidak, itu satu. Yang kedua, di samping IMB tentu kita berharap semua pihak juga mendalami tentang proses. Bagaimana proses daripada terbitnya MOU ini. Apakah proses terbitnya MOU ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Kalau dia sesuai ya tentu tinggal kita bicara IMB saja, apa masalahnya gitu. Nah, tapi kalau ada proses yang tidak sesuai sehingga muncul MOU ini, maka tentu MOU itu bisa menjadi cacat hukum. Kalau MOU itu cacat hukum, tentu ini adalah satu ruang yang bisa didiskusikan oleh pemerintah daerah, para pakar, termasuk oleh PT TCN sendiri. Nah, maka kesimpulan saya terkait TCN ini ada 2 hal yang harus dibicarakan. Pertama, IMB itu sendiri, apa persoalannya sehingga tidak bisa diterbitkan. Yang kedua, prosesnya seperti apa munculnya MOU itu. Nah, 2 hal ini yang harus ditelusuri persoalannya agar ini cepat bisa selesai dan menjawab opini dan dinamika yang berkembang saat ini. Dan terkait masalah yang sekarang lagi ramai dibicarakan oleh masyarakat, tentunya terutama masalah tentang TCN ya. Nanti kami akan berkoordinasi dulu dengan pemerintah daerah, tentunya langkah-langkah apa yang akan kita tempuh dengan keberadaan TCN ini, karena memang perlu harus perencanaan maupun langkah-langkah strategis yang harus kami koordinasikan dengan kepala daerah. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Lombok News TV.